Enek ada transit turis, yaitu wisatawan yang sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu negara tertentu yang menumpang kapal udara atau kapal laut ataupun kereta api yang terpaksa mampir atau singgah pada suatu pelabuhan bukan atas kemauannya sendiri. Jadi kalau yang tadi transit yang ditanyain sama Ola, loh Bu, kalau kita transit terus transitnya itu lama 7 jam. Kita memutuskan untuk jalan-jalan di tempat itu, menikmati objek wisata yang ada di sekitar bandara. Apakah itu disebut wisatawan? Ya, namanya transit turis atau wisatawan transit. Atau biasanya karena bukan kemauan sendiri. Misalnya karena memang terpaksa, karena cuaca buruk, pesawatnya harus transit di suatu daerah dengan waktu yang lama. Terus kalian menikmati wisata di daerah tersebut. Itu namanya juga transit turis. Jadi transit itu biasanya kalau kita naik pesawat transit itu ada yang karena kemauan sendiri, ada yang juga karena keadaan kan. Kalau memang kemauan sendiri itu biasanya untuk menghemat biaya kita naik pesawatnya memilih yang transit. Tapi kalau bukan karena kemauan sendiri itu biasanya karena dari faktor cuaca atau lain-lain harus transit di suatu bandara di daerah lain itu juga disebut transit turis. Dari poin 1, 2, 3, 4, 5 mana yang belum dipahami? Udah, Bu. Sudah. Oke. Yang keenam, bisnis turis, yaitu orang yang melakukan perjalanan, yang mengadakan perjalanan untuk tujuan lain bukan wisata, tetapi perjalanan wisata akan dilakukan setelah tujuan yang utamanya selesai. Jadi misalnya kalian ada urusan bisnis nih di Bali. Nah, setelah tujuan bisnisnya itu selesai, ternyata masih ada tenggang waktu. Biasanya dipakai untuk menikmati objek wisata yang di sana atau melakukan perjalanan wisata. Itu namanya bisnis turis. Jadi tujuan utamanya bukan untuk bisnis, tetapi karena untuk urusan bisnisnya udah selesai, masih ada waktu yang tersisa untuk dipakai jalan-jalan, itu baru namanya bisnis turis. Wah, udah selesai, guys. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang konsep manajemen pariwisata, yaitu pariwisata dan wisatawannya dulu. Jadi pengantarnya adalah pariwisata dan wisatawannya dulu. Kegiatannya sama orang yang melakukan dulu. Dari dua konsep ini ada yang masih belum difahami? Paham lah ya. Tapi kalian tuh sebenarnya kalau jawab paham gitu, saya nggak akan nanya lebih lanjut tuh. Saya tahu ini wajah-wajahnya. Nggak bilang paham karena takut gini. Kalau ngomong paham ditanyain, ngomong nggak paham apalagi. Ah, diam saja lah aku. Ngomong guys, ngomong. Kalau udah paham itu ya alhamdulillah. Kalau belum paham, ayo kita cari pemahamannya bersama-sama. Sampai sini konsep manajemen pariwisata apakah sudah cukup difahami? Paham, Bu. Iya, Cukup. paham, Bu. Oh, paham. Nah gitu dong, nggak tanya, jangan takut. Ini, Bu, Jangan. mau tanya sih, Bu. Oh, Alfian mau tanya apa, Alfian? Iya, Bu. Ini kan, yang tadi kan Ibu juga jelasin yang tidak, yang sesuai catatan ini ya, Bu ya, PPT-nya. Yang tidak dianggap wisatawan itu yang nomor 4 ada wisatawan yang hanya melewati suatu negara atau transit. Nah, sedangkan di yang sifat perjalanan tadi ada yang ini sih, yang nomor 5 ada kategori transit turis. Nah, itu mainnya mungkin lebih dijabarkan lebih detail nggak, Bu? Mungkin perbedaan atau persamaannya kayak gitu. Kok yang awal tadi tidak dianggap wisatawan, kok yang belakang dianggap wisatawan gitu sih, Bu. Nah, ini yang bisa menjelaskan Ola nih. Karena Olah tadi yang tanya apa Olah? Transitnya, eh, kalau transit itu lebih dari, maksudnya gini, transitnya lama dan dipakai untuk wisata, itu dinamakan transit turis. Tapi kalau
Eh, mendadak Putus-putus Mbak putus Ola. ya. Jadi apa sih? Tadi waktu jawab lancar dia, waktu menjelaskan putus-putus. Jadi apa sih yang bukan wisata itu? Yang cuma transit kalau hanya... Tapi saya selalu lancar-lancar aja ya, Bu. Tes. Sudah lancarkah? Sudah. Silakan Ibu Ola. Tes, tes, tes. Oh, sudah. Kalau transit tourism itu yang lebih dari, maksudnya lebih 1 atau 2 jam, sekitar 7 jam itu, kalau transitnya lebih dari 7 jam itu dipakai untuk berwisata atau untuk lihat-lihat lah gitu ya istilahnya. Itu dinamakan transit tourism, Mas Rahmat. Gitu. Kalau Transit cuma transit turis. tuh transit turis ya, sorry. Transit turis kalau bukan dinamakan wisata itu, kalau cuma transit sejam dan Mas Rahmat cuma diem aja di tempat transit, nah itu bukan dinamakan wisata, bukan dinamakan wisatawan gitu. Apakah sudah mengerti Mas Rahmat? Eh, iya Mbak, paham Kayaknya Mbak. Jadi putus-putus. kurang lebihnya kan kategori transit itu kan ada apa ya minimal klasifikasinya kan. Kalau 1 jam itu nggak Ya. dianggap, nah kalau 5 jam itu ya belum tentu dianggap juga kalau orangnya cuma diem tok. Nah, nek kalau Nah, klasifikasi dianggap transit turis itu benar-benar ada 5 jam terus dia ini ya keluyur-keluyur ke tempat-tempat sing kan entah itu kuliner atau mana. Betul. Karena biasanya kalau sudah lebih 2 jam itu, masnya pasti nyari hotel atau nyari makan gitu kan. Berarti sama aja menikmati keindahan tempat yang kita transitin gitu. Karena nggak mungkin Iya, masnya 11 jam di bandara kan nggak mungkin kan mas, capek juga kita nungguinnya. iya. Gitu. Ya kali aja nemu Seperti orang itu. sih yang 5 jam cuman tengah tunggu di terminal. ada biasanya itu ada. Itu Ada kan biasanya terpaksa dia lakukan karena dia nggak duit sangu. budget ya, budgetnya kan minim, jadi sampai Boleh. benar-benar tidur di bandara atau di terminal kan ada kan. Ya itu Iya kan boleh, ada. iya, Pokoknya itu konsep simpelnya kalau transitnya itu diikuti dengan kegiatan wisata atau ada embel-embel melakukan kegiatan wisatanya, itu namanya transit turis atau wisatawan yang lagi transit gitu. Atau bisa juga kalau memang konsep pesawat ini terlalu susah ya, bisa juga transit turis itu gini. Ada kan orang yang sebenarnya tujuan wisatanya itu ke Bali, tapi dia mampir dulu ke Lombok. Entah sehari untuk menikmati wisata di Lombok, terus baru besoknya dia berangkat ke Bali. Itu juga bisa namanya transit turis. Jadi sebenarnya tujuannya itu bukan ke Bali, tapi karena dia mungkin di pertengahan jalan berpikir, ah kayaknya mampir Lombok sekalian deh gitu biar dapat banyak. Nah, dia transit dulu ke Lombok sebelum ke Bali atau di Bali boleh. Mau ke Bali dulu ternyata terus ke Lombok itu boleh. Pokoknya sing transit-transit itu untuk menikmati objek wisata namanya transit turis atau wisatawan yang lagi transit. Paham konsepnya Mas Rahmat? mampu aman-aman. Aman. Oke. Ada lagi yang masih belum dipahami. Tapi terima kasih loh Ola sudah menjelaskan penjelasannya bagus sekali. Semoga Ibu Ola nextnya bisa menjadi Ibu dosen ya. Ibu dosen Ola. Amin, Bu. Amin. Oke, ada lagi yang belum dipahami? Udah Ya paham. kan? Ada lagi yang belum dipahami? Heru langsung yang dari natap kamera jadi kayak, melihat catatan. Begitu takutkah kalian? Paham? Siapa Bu? Paham? Paham, Bu. Oh, siap, Bos. Siapa Bu? Oke, kalau sudah paham tentang konsep manajemennya, tentang pariwisata dan wisatawannya, kita masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya di ini.
Set, set. Materi berikutnya di perencanaan pariwisata. Jadi kalau kita sudah tahu kegiatan pariwisata itu apa, wisatawan itu apa, berarti kan kita sudah tahu nih kalau bisnis di bidang pariwisata itu meliputi apa saja, terus sasaran kita itu wisatawan yang seperti apa saja, itu kan kita sudah belajar tadi, sudah tahu. Misalnya untuk menyediakan jasa wisata bagi seorang transit turis itu seperti apa, untuk menyediakan jasa bagi indigenous turis itu seperti apa. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas dulu perencanaan pariwisata. Jadi segala bentuk bisnis, entah itu bisnis pariwisata, entah itu bisnis manufaktur yang menghasilkan produk dan jasa, dan bisnis-bisnis lainnya sebelum melakukan atau melaksanakan bisnisnya pasti didahului dengan pembuatan pembuatan Proposal. proposal. Proposal itu berarti berisi tentang Perencanaan. Perencanaan. perencanaan atau rencana. Ya sama seperti kalian. Kalian kalau mau main kan pasti membuat perencanaan dulu. Nanti hari pertama mau kemana, hari kedua mau kemana, hari ketiga mau kemana. Event hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, tetapi jangan pernah berhenti untuk merencanakan hal-hal baik dalam hidup. Asik. Itu quotes loh. Kok kalian biasa aja ya mendengar? Banyak rencana jadinya wacana aja. Oh iya. Kok kalian biasa aja ya mendengar quotes dari saya? Kasih applause dong. Terpesona, Bu. Terpesona. Siap, Bu. Terpesona. Terpesona katanya. Tapi benar kata Ria, terlalu banyak rencana hanya akan menjadi wacana. Kalau sama teman main itu nanti bulan depan ke Jogja ya. Ternyata pas mau hari H, nggak bisa bulan depannya lagi, bulan depannya lagi. Banyak rencana hanya menjadi wacana. Seperti Rahmat merencanakan pernikahan dengan sang pujaan hati karena terlalu banyak rencana, akhirnya menjadi wacana. Benar, Rahmat? Ah, enggak sih Bu, aman loh. Oh, aman. Aman karena Rahmat sekarang itu guys lagi semangat-semangatnya menyusun karya ilmiahnya biar Iya. segera menghalalkan sang pujaan hati. Mari kita bantu doa untuk Rahmat. Semangat Mas Rahmat. Amin. Ya Bu, masih Bu. Siap, siap, siap. Oke. Kita masuk materi ya. Kebutuhan akan pariwisata semakin hari semakin mengalami peningkatan dan telah menjadi suatu sarana hiburan bagi masyarakat. Sektor pariwisata sudah saatnya harus direncanakan sebagai industri yang prospektif. Perencanaan pariwisata merupakan kegiatan yang disusun secara sistematis dan teratur yang berkaitan dengan bidang pariwisata untuk masa yang akan datang, dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Jadi kenapa kita harus memerlukan yang namanya perencanaan pariwisata? Harapannya ketika nanti kita memang akan terjun atau akan menggeluti bidang bisnis pariwisata itu kita sudah tahu nih harus memanfaatkan sumber-sumber daya yang seperti apa, harus meminimalisir dampak-dampaknya yang seperti apa. Oke, yang pertama, hakikat perencanaan pariwisata. Jadi, apa itu perencanaan pariwisata? Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang segala sesuatu yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yuti tahun 2008 menyatakan perencanaan sebagai suatu alat atau cara yang harus memiliki 3 unsur. Jadi perencanaan itu harus mengandung unsur yang pertama, yaitu suatu pandangan jauh ke depan. Jadi kalau untuk kalian-kalian yang ingin menata masa depan, merencanakan masa depan, berarti pandangannya sudah harus
jauh ke depan. Ini ke depannya prospek pariwisata kemana nih? Dengan perkembangan seperti saat ini, perkembangan teknologi yang seperti sekarang, perkembangan media sosial yang seperti sekarang, bisnis pariwisata ke depannya ini prospeknya akan kemana? Itu harus dipikirkan mulai dari sekarang. Seperti yang saya sampaikan kemarin, manajemen pariwisata itu bukan hanya mengolah tempat wisata, tetapi bisnis pariwisata itu ada banyak. Bisnis perhotelan juga masuk industri pariwisata. Bisnis transportasi juga masuk dalam kategori industri pariwisata. Bisnis tour and travel juga masuk kategori industri pariwisata. Jadi ketika membuat perencanaan, kita sudah harus punya pandangan ke depan. Ketika nanti kita mau menjalankan atau mau menggeluti industri pariwisata ini, prospeknya di mana ya? Misalnya prospek di bidang perhotelan. Industri perhotelan dulu dengan sekarang itu kan berbeda ya. Kalau dulu perhotelan itu lebih banyak diminati oleh orang-orang yang melakukan perjalanan pariwisata, perjalanan bisnis. Seperti harus kerja, harus pertemuan, atau harus meeting di Jakarta untuk 3 hari, maka nginepnya di hotel. Tetapi dengan melihat perkembangan seperti sekarang, di mana hotel atau dunia perhotelan di industri pariwisata itu berkembangnya sudah cukup jauh dari yang dulu. Ada sekarang hotel back to nature, ada hotel konsep resort, resort yang itu, yang pemandangan di bawah-bawah tuh, yang kalau tidur dengan suara-suara alami. Kalau orang dulu kan itu sudah biasa ya, tapi kalau orang sekarang justru nyari yang kayak gitu-gitu. Konsep hotel yang mengusung tema yang Instagramable. Nah, hal-hal semacam itu sudah harus masuk di perencanaan kita kalau memang kita ingin menggeluti industri pariwisata. Jadi sudut pandangnya sudah harus jauh ke depan.